Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Safari Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aspergillosis atau infeksi jamur aspergillus pada manusia. Baik, sebagai pendahuluan, seperti yang kita ketahui, aspergillosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur aspergillus. Spesies aspergillus banyak tersebar di lingkungan, terutama dapat dijumpai di lingkungan yang hangat, basah, dan lembab. Sisa-sisa makanan seperti roti juga banyak didapatkan adanya pertumbuhan jamur aspergillus. Aspergillus merupakan jamur berfilamen yang memiliki spektrum infeksi yang luas, diantaranya berupa reaksi hipersensitivitas, infeksi paru kronis, infeksi akut yang mengancam jiwa. Sampai saat ini diketahui terdapat 250 spesies aspergillus di dunia ini. Namun datanya hanya kurang dari 40 spesies aspergillus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Dari jumlah tersebut, Aspergillus fumigatus merupakan salah satu spesies yang paling sering menginfeksi manusia dan yang paling banyak menyebabkan aspergillosis yang mengancam jiwa. Secara global, pada tahun 2017 saja angka kejadian aspergillosis ini mencapai angka sekitar 3 juta kasus. Baik, secara definisi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aspergillosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur aspergillus. Aspergillosis bisa menyerang berbagai organ di tubuh manusia seperti paru, sinus, maupun kulit. Namun pada kesempatan ini akan saya coba jelaskan mengenai infeksi aspergillus pada paru, yaitu yang merupakan infeksi aspergillus paling sering ditemukan pada manusia. Secara garis besar, aspergillosis diklasifikasikan berdasarkan penyakit yang mendasarinya, yaitu dikelompokkan menjadi aspergilloma, aspergillosis bronchopulmonale alergi atau ABPA, aspergillosis paru kronis atau CPA, dan aspergillosis paru invasif atau IPA. Nah, di sini penyebab aspergillosis yang paling sering yaitu Aspergillus fumigatus, diikuti oleh Aspergillus niger, Aspergillus terreus. Sementara penyebab yang cukup jarang yaitu Aspergillus flavus, Aspergillus clavatus, dan Aspergillus ustus. Oke, sedikit membahas mengenai etiopatogenesis dari aspergillosis. Berikut adalah siklus hidup dari Aspergillus hingga bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Aspergillus berkembang biak secara seksual dan aseksual. Di sini perlu dipahami bahwa Aspergillus ini berkembang biaknya melalui dua mekanisme, yaitu secara seksual dan aseksual. Oke, siklus hidup Aspergillus di lingkungan dimulai dengan memproduksi spora conidia secara aseksual. Jadi perkembangan biakan pertama yang dilakukan oleh Aspergillus adalah secara aseksual, yaitu pada substansi yang tentunya menguntungkan bagi jamur dengan suhu optimal minimal 25 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kemudian conidia tersebut berkembang menjadi sel vegetatif, di mana sel-sel tersebut berkembang menjadi mycelium hifa dan bercabang secara dikotomis membentuk aerial hival stalk. Oke, aerial hival stalk ini kemudian berkembang menjadi conidiopor. Conidiopor kemudian tumbuh membentuk strigomata yang mulai menghasilkan spora conidia. Nah, ini merupakan spora hasil dari proses seksual. Setelah terhirup oleh host, pertumbuhan conidia yang tidak terkontrol berkembang menjadi hifa di paru dan menghasilkan bentuk jamur yang berpotensi angioinvasif. Oke, di sini dibahas spektrum dari aspergillosis. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa kotak yang di sebelah kiri menunjukkan faktor resiko yang dimiliki oleh host, sementara kotak yang sebelah kanan adalah bentuk manifestasi dari aspergillosis itu sendiri. Pada host yang normal dengan imunitas yang baik tanpa adanya penyakit bawaan, invasi aspergillus tidak akan menyebabkan kolonisasi jamur yang nantinya berkembang menjadi penyakit. Sedangkan pada host yang memiliki faktor risiko penyakit paru kavitas seperti TB,
infeksi Aspergillus dapat berkembang menjadi Aspergilloma. Kemudian yang ketiga, pasien dengan riwayat penyakit paru kronis seperti ABPA, PPOK, transplantasi paru, infeksi saluran nafas bawah rekuren atau sarkoidosis, ditambah adanya batuk atau hemoptisis. Ini nanti bila terkena Aspergillus berkembang menjadi CPA atau aspergillosis paru kronis. Kemudian untuk berikutnya, pasien host dengan imunokompromis atau memiliki salah satu dari hal berikut seperti PPOK, sirosis hati, terapi steroid jangka panjang, influenza H1N1, perawatan ICU jangka panjang. Ini jika terinfeksi Aspergillus dapat berkembang menjadi aspergillosis paru invasif atau IPA. Namun apabila pasien memiliki faktor resiko berupa asma atau cystic fibrosis dengan eosinofil darah lebih dari 500, ini kemungkinan besar akan berkembang menjadi aspergillosis bronchopulmonar alergi atau ABPA. Nah, kita akan membahas masing-masing bagian dari aspergillosis yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah aspergillosis bronchopulmonar alergi atau ABPA. ABPA adalah salah satu bentuk aspergillosis di mana terjadinya peradangan paru yang ditandai dengan adanya infiltrat paru dan adanya bronkiektasis. Kunci utama yang membedakan ABPA dengan bentuk aspergillosis lain yaitu ABPA timbul pada pasien yang memiliki riwayat atopi. Nah, di sini ABPA paling sering dijumpai pada pasien dengan adanya asma atau cystic fibrosis. Pada kondisi ini, reaksi hipersensitivitas terhadap Aspergillus yang menjadi dasar timbulnya reaksi radang pada paru. Reaksi hipersensitivitas yang terjadi adalah tipe 1 dan tipe 3. Di sini gejala ABPA seringkali tidak spesifik, menyerupai penyakit paru pada umumnya. Gejala yang paling umum yaitu batuk kronis, dapat adanya mengi, hemoptisis, penurunan berat badan, dan disertai adanya demam. Oke, berikut adalah kriteria diagnosis ABPA. Di sini kriteria diagnosis untuk ABPA salah satunya dikemukakan oleh kriteria internasional tahun 2013. Itu yang pertama, adanya satu dari kondisi predisposisi berikut, yaitu adanya riwayat asma atau cystic fibrosis. Dengan kriteria utama tes kulit Aspergillus positif, skin prick testnya positif, atau peningkatan IgE terhadap Aspergillus fumigatus, atau adanya peningkatan IgE serum total lebih dari 1000. Kemudian yang ketiga, adanya kriteria tambahan 2 dari 3. Precipitin serum atau IgG terhadap Aspergillus fumigatus, gambaran radiologis sugestif untuk ABPA, serta jumlah eosinofil darah lebih dari 500 pada pasien yang belum pernah menggunakan kortikosteroid. Oke, yang kedua adalah aspergillosis paru kronik atau CPA. Di sini CPA biasanya menyerang pasien imunokompeten dengan perubahan struktur paru yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang menjadi ciri khas CPA ini yaitu pasien sudah memiliki kelainan struktur paru sebelum adanya infeksi dari Aspergillus. CPA ditandai dengan perjalanan klinis yang lamban, kronis, dan peradangan minimal. Gambaran klinis mulai dari penurunan berat badan hingga munculnya batuk produktif kronis, hemoptisis, dan gambaran nodul pada fototoraks setidaknya selama 3 bulan. CPA biasanya sedikit atau bahkan tidak ada bukti adanya infeksi parenkim. Oke, ini mungkin yang sering kita dengar yaitu adalah Aspergilloma. Aspergilloma merupakan salah satu manifestasi dari aspergillosis paru kronik atau CPA. Pada Aspergilloma, hifa Aspergillus berkembang di dalam rongga paru yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini biasanya yang paling sering dikarenakan adanya infeksi TB yang menimbulkan adanya kavitas. Nanti Aspergillus tersebut akan berkolonisasi di dalam kavitas tersebut, sehingga nanti akan terbentuk suatu struktur seperti bola yang kita kenal dengan fungus ball. Jadi pasien yang terdapat nodular infiltrat di CT scan baiknya diperiksakan IgG untuk Aspergillus fumigatus. Yang ketiga, IPA, aspergillosis paru invasif, lebih sering terjadi pada individu dengan imunokompromis. Jadi, IPA ini adalah bentuk aspergillosis yang paling berbahaya karena sifatnya yang menginvasi pembuluh darah.
Ya ini IPA sering terjadi pada pasien dengan imunokompromis. Pada IPA, hal yang paling penting adalah kita harus mengkategorikan pasien menjadi pasien neutropenia atau non-neutropenia. Karena klinis yang muncul pada kedua kategori tersebut berbeda. Sebagai contoh, demam terjadi pada 95% pasien neutropeni. Sementara yang non-neutropeni itu 50-70% saja yang terjadi demam. Sementara contoh lain yaitu batuk serta nyeri dada mungkin akan jarang kita jumpai pada kasus non-neutropenia. Nah, berikut adalah pedoman dari PDPI. Resiko terhadap IPA dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Di sini untuk resiko tinggi yaitu pasien dengan neutropeni kurang dari 500 neutropilnya per milimeter kubik dengan adanya keganasan hematologi. Biasanya paling tinggi beresiko terkena IPA yaitu leukemi dan transplantasi sumsum tulang alogenik. Untuk resiko sedang yaitu pasien dengan yang menggunakan terapi steroid jangka panjang lebih dari 3 minggu atau dosis tinggi lebih dari 1 mg per kilo per hari. Pasien dengan transplantasi sumsum tulang autolog, pasien dengan PPOK, sirosis hati, tumor solid, infeksi HIV. Nah, ini biasanya meningkat pada pasien HIV dengan kadar CD4 yang rendah, pasien dengan riwayat transplantasi paru, dan riwayat terapi imunosupresan. Nah, untuk resiko rendah yaitu pasien dengan luka bakar derajat 3, transplantasi organ solid, hati, ginjal, kemudian menggunakan terapi steroid kurang dari 7 hari, perawatan di ICU lebih dari 21 hari, malnutrisi, pasca operasi jantung, serta riwayat near drowning. Nah, berikut adalah kriteria diagnosis IPA menurut PDPI. IPA dikelompokkan menjadi possible, probable, dan proven. Pasien dikatakan possible IPA apabila possible dikatakan possible IPA apabila didapatkan adanya lebih dari satu kriteria, ada kriteria pada host dan kriteria klinis. Di sini kriteria host yaitu neutropenia lebih dari 10 hari, kemudian penerima stem cell transplantation, penggunaan steroid lebih dari 3 minggu, mendapat terapi imunosupresan, imunodefisiensi berat terkait genetik, disertai adanya gambaran kriteria klinis yaitu pada CT scan didapatkan lesi padat berbatas tegas dengan atau tanpa adanya halo sign, crescent sign maupun kavitas. Nah, apabila didapatkan lagi ada bukti tambahan yaitu kriteria mikologis, yaitu ditemukan adanya Aspergillus pada pemeriksaan kultur sputum, bal maupun bronchial brush, atau adanya pemeriksaan serologi galaktomanan, itu kita katakan sebagai probable IPA. Dan yang terakhir dikatakan proven kalau misal didapatkan Aspergillus dari pemeriksaan histopatologi. Dari biopsi kita langsung ketemu adanya Aspergillus. Nah, berikut adalah kriteria diagnosis IPA menurut penelitian internasional pada tahun 2010. Kurang lebih sama. Di sini ada tiga faktor yang bisa kita nilai: faktor host, gambaran klinis, disertai adanya bukti mikologi. Dan apabila satu lagi didapatkan adanya bukti histopatologi, maka itu kita katakan sebagai proven aspergillosis. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diagnosa pasti aspergillosis bisa ditegakkan jika ditemukan ada bukti adanya Aspergillus di dalam jaringan. Namun karena keterbatasan dan kesulitan pemeriksaan histopatologi maupun dalam pengambilan sampelnya, di sini pemeriksaan radiologis memiliki peranan yang sangat penting dalam mendiagnosa dan terapi aspergillosis. Namun perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan fototoraks saja itu tidak sensitif dalam mendeteksi awal IPA. Biasanya pasien dengan IPA itu 10% itu biasanya dikatakan fototoraksnya normal sebelum akhirnya terjadi perburukan karena invasi dari Aspergillosnya. Oke, kita akan bahas satu-satu pemeriksaan radiologis untuk Aspergillosis. Yang pertama untuk ABPA. Jadi untuk ABPA di sini gambaran radiologis ABPA berdasarkan stadiumnya. Stadium 1 yaitu fase akut
di mana terdapat infiltrat paru dan impaksi mukoid yang dominan di lobus atas. Stadium 2 remisi, di sini dikatakan resolusi signifikan dari infiltrat paru dan mulai hilang impaksi mukoid. Stadium 3 eksacerbasi, munculnya kembali infiltrat dan atau impaksi mukoid di tempat sebelumnya maupun di tempat yang baru. Stadium 4 ABPA yang bergantung dengan steroid, resolusi signifikan dari infiltrat paru dan mulai hilangnya impaksi mukoid walaupun opasitas masih tetap bertahan. Stadium 5, stadium akhir atau fibrotik. Di sini munculnya bronkiektasis, fibrosis paru, hipertensi pulmonal. Nah, ini salah satu gambaran radiologis yang khas dari ABPA yaitu adanya gambaran finger in gloves. Kemudian pada gambaran CT scan biasanya kita akan dapatkan berbagai bentuk bronkiektasis. Itu yang paling sering tipe yang sakular. Nah, ini untuk foto CXR di atas kita bisa lihat adanya suatu gambaran finger in gloves. Nah, ini pada gambaran di bawah kita bisa lihat berbagai jenis bronkiektasis pada pasien dengan ABPA. Oke, yang berikutnya adalah CPA. Nah, untuk CPA, fototorak tetap merupakan pemeriksaan radiologis awal yang cukup baik untuk kecurigaan CPA. CT scan torak dapat memberikan informasi yang lebih lengkap termasuk lokasi abnormalitas dan pola penyebarannya. Gambaran radiologis pada CPA merupakan gabungan dari temuan penyakit yang mendasari CPA dan perubahan yang terjadi karena infeksi dari Aspergillusnya itu sendiri. Gambaran CPA dapat berupa unilateral atau bilateral, area konsolidasi di mana nantinya konsolidasi tersebut akan membentuk kavitas berdinding tebal. Nah, di sini di gambaran CT scan dapat dilihat adanya suatu konsolidasi dari alveolar. Berikutnya adalah aspergilloma. Aspergilloma ini termasuk salah satu manifestasi dari CPA. Nah, di sini pada foto toraks didapatkan adanya massa bundar yang solid dengan adanya kavitas. Terdapat gambaran monodesign. Nah, itu apa itu monodesign? Monodesign adalah suatu gambaran terdapatnya suatu fungus ball yang bergerak jika pasien berubah posisi. Oleh karena itu, jika kita curiga pasien dengan aspergilloma, kita dapat memeriksakan pemeriksaan CXR, AP lateral, disertai pemeriksaan tambahan yaitu LLD. Untuk pada gambaran CT scan didapatkan juga ada aspergilloma di Kaposporosis TB, adanya fungus ball di dalam kavitas. Berikutnya adalah IPA. Gambaran radiologis pada CT scan torak berbeda berdasarkan jumlah neutrofil pada pasien. Tanda-tanda khas IPA termasuk tanda halo atau tanda bulan sabit sering dijumpai pada pasien neutropeni. Sedangkan infiltrat atau konsolidasi non-spesifik biasanya kita jumpai pada pasien yang non-neutropeni. IPA menjadi sulit untuk didiagnosis terutama pada pasien non-neutropeni, di mana presentasi klinis dan tanda-tanda radiologis sebagian besar atipikal. Temuan awal pada CT scan torak aspergillosis paru-invasif adalah adanya GGO di sekitar dulu paru yang disertai adanya tanda halo dan dijumpai adanya air crescent sign. Nah, berikut adalah gambaran radiologis dari IPA. Pada gambaran yang didapatkan pada gambar atas, itu yang 3 di atas, bisa kita jumpai adanya tanda halo. Tanda halo ini adalah pada dasarnya suatu proses di mana Aspergillus yang infeksi jaringan paru membentuk nodul, kemudian mengalami proses invasi ke pembuluh darah, sehingga terjadi proses peradangan dan perdarahan, sehingga pada tampilan radiologis seperti tanda halo. Jika kita menemukan tanda halo, bisa dipastikan bahwa terjadi angioinvasif. Nah, pada gambar yang kedua, yang di bawah, di sini tampak adanya suatu air crescent, yaitu adanya udara di dalam lesi yang baru terbentuk saat infeksi Aspergillus terjadi. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan mikologi. Mikologi sangat berguna untuk menegakkan diagnosa aspergillosis. Beberapa pemeriksaan dapat dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan kultur dari cairan bal dan biopsi, kemudian imunodeteksi komponen dinding sel galaktomanan dalam serum, bal maupun urin, kemudian deteksi komponen dinding sel 1,3 beta deglukan BDG melalui aktivasi faktor G dalam serum, deteksi pseudopores spesifik Aspergillus dalam bal atau urin,
Deteksi protein dinding sel spesifik Aspergillus melalui uji perangkat aliran lateral atau LFD. Dan yang terakhir, deteksi DNA spesifik Aspergillus melalui PCR dan dalam darah. Oke, berikutnya adalah histopatologi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan berkali-kali bahwa histopatologi adalah gold standard yang kita gunakan untuk mendiagnosa Aspergillus. Seperti yang tadi dikatakan oleh pedoman PDPI, jika didapatkan hasil positif dari histopatologi, maka diagnosa aspergillosisnya adalah proven atau terbukti aspergillosis. Namun kembali bahwa pemeriksaan histologi ini jarang dilakukan karena sifatnya invasif. Biasanya kita dapatkan adanya suatu hifa bercabang di bagian jaringan yang dibiopsi. Kemudian secara gambaran nanti aspergillus ini berbentuk sudut tajam kurang dari 45 derajat, bercabang, dan hifanya bersepta. Nah ini histopatologi untuk kasus ABPA, Aspergillus bronchopulmonale alergi. Biasanya kita jumpai impaksi mukoid pada bronkiolus yang terdiri dari mukus dan sel-sel inflamasi eosinofil dominan yang dikenal sebagai mucinous alergi. Bronchogenic granulomatosis yang terdiri dari inflamasi saluran nafas dengan granulomatos nekrosis sentral, infiltrasi inflamasi yang padat dengan eosinofil dominan dapat dijumpai pada kondisi lain seperti infeksi non-fungi, keganasan maupun autoimun. Dan di sini biasanya HIV jarang ditemukan. Yang kedua adalah gambaran histologi dari CPA. Di sini karakteristik khas berupa lesi kavitas dengan fungus ball. Dinding kavitas berupa ulcerasi superficial dengan jaringan granulasi, inflamasi granulomatosis atau dijumpai metaplasia epithelial squamous. Fenomena Splendor-Hoepli di mana adanya deposisi dari kompleks antigen antibodi dan debris dari sel-sel inflamasi pejamu menghasilkan material menyerupai eosinophil amorph yang diselubungi micelia. Yang ketiga adalah IPA. Di sini dapat kita jumpai adanya pneumonia nekortik dengan area perdarahan dan inflamasi akut granulomatosis. HIV dan fungi menutupi lumen arteri pulmonal yang berkaitan dengan area yang terinfeksi. Baik, masuk ke tata laksana. Di sini antifungi yang digunakan untuk pengobatan aspergillosis terdiri dari 3 kelas antifungi, yaitu 2 diantaranya menargetkan ergosterol, yaitu golongan amphotericin B dan azol. Sementara yang agen ketiga menargetkan sintesis beta-1,3 glukan yang merupakan komponen utama dari dinding sel jamur, yaitu golongan ekokandin. Pada gambar ini tulisan dengan warna hijau adalah golongan antifungi yang saat ini tersedia. Di sini amphotericin B bekerja dengan menghancurkan membran sel jamur, sementara azol bekerja dengan menghambat biosintesis ergosterol dan sel jamur. Ekokandin menghambat biosintesis beta-1,3 glukan. Dan untuk saat ini telah banyak dikembangkan antifungi lainnya yang dapat dilihat pada tulisan warna hitam. Golongan obat baru ini ada yang bekerja di nukleus, mitokondria maupun membran sel. Kita akan coba bahas satu-satu. Di sini amphotericin B merupakan golongan antifungi kelas polyena. Mekanisme kerja dari amphotericin B itu mengikat ergosterol secara irreversibel yang dapat menyebabkan kebocoran membran sel fungi dan selanjutnya dapat menyebabkan kematian sel. Bentuk lain dari golongan ini ada yang disebut dengan LAMB atau liposomal AMB. Formulasi LAMB memiliki efek nefrotoksik yang lebih rendah sehingga penggunaan formulasi ini lebih disukai daripada AMB deoksyklat dan direkomendasikan untuk digunakan sebagai agen yang pertama alternatif ketika voriconazole tidak ditoleransi atau ada kontraindikasi. LAMB digunakan dalam dosis 3-5 mg per kilo per hari. Jika beberapa penelitian juga dapat mengatakan bahwa bisa diberikan hingga dosis 10 mg per kilo, namun dikatakan efek toksisitasnya lebih tinggi. Berikutnya adalah azol. Di sini mekanisme kerja azol yaitu menghambat sitokrom P450 yang dapat menghalangi konversi lanosterol menjadi ergosterol. Azol bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan replikasi sel jamur. Afinitas 14A demetilase dalam azol memberikan perbedaan masing-masing dalam aktivitasnya melawan organisme. Azol juga dapat menghambat beberapa enzim yang bergantung pada CYP yang mengarah ke efek samping yang relevan secara klinis dan potensi interaksi antar obat. Di sini kelompok azol yang
sering kita jumpai, yaitu voriconazole, posaconazole, itraconazole, dan isavuconazole. Yang ketiga adalah ekokandin. Ekokandin berfungsi dalam menghambat pertumbuhan Aspergillus, namun ia bersifat fungistatik, bukan fungisidal. 3 jenis ekokandin saat ini yang tersedia untuk penggunaan klinis antara lain caspofungin, mikafungin, dan anidulafungin. Senyawa ekokandin berupa hexapeptid siklik yang bekerja sebagai inhibitor non-kompetitif yang merupakan enzim kunci untuk sintesis dinding sel jamur. Pada pedoman terbaru, caspofungin telah disetujui untuk terapi life saving pada pasien dengan IPA. Tapi kemanjurannya hanya 33% bila digunakan pada pasien dengan gangguan imunitas yang berat. Penggunaan mikafungin pada aspergillosis paru kronis sebagai terapi life saving dengan tingkat kelangsungan hidup 44% pada kelompok ini. Berdasarkan pada kekurangannya data dalam terapi primer, ekokandin tidak direkomendasikan sebagai agen lini pertama dan sebagai cadangan untuk kondisi life saving atau dalam kombinasi dengan kelas anti jamur yang lain. Oke, di sini pembedahan pada pasien dengan imunosupresi berat adalah pilihan dengan risiko yang sangat tinggi. Dapat menjadi pilihan untuk kasus ringan, sedang, terutama jika tersedia bedah invasif minimal. Reseksi lesi terisolasi sangat penting untuk lesi yang terletak di sebelah pembuluh darah besar. Reseksi bedah juga dipertimbangkan dalam kasus hemoptesis berulang atau dalam kasus IPA, neutropeni berkepanjangan. Tingkat kelangsungan hidup 92,85% setelah reseksi bedah. Ya, pada tabel ini dapat dilihat beberapa terapi yang tiap-tiap bentuk dari aspergillosis. Seperti pada ABPA kita berikan karena pada dasarnya dia adalah suatu reaksi hipersensitivitas, maka kita berikan steroid. Itu kita bisa berikan prednisolon 0,5 mg per kilogram per hari selama 4 hari, kemudian nanti dilakukan tapering down. Kemudian aspergilloma ini tidak ada terapi. CPA kita berikan itraconazole atau voriconazole. IPA pun sama, kita berikan voriconazole, dan bisa kita berikan isavuconazole. Prognosis untuk aspergillosis invasif tergantung pada lokasi infeksi, luasnya penyakit, dan faktor host. IPA yang tidak diobati memiliki mortalitas hampir 100%. Prognosis IPA pada sistem saraf pusat sangat buruk dengan perkembangan yang cepat dan kematiannya lebih dari 80%. Karena morbiditas dan mortalitas yang tinggi terkait IPA, perlu upaya berkelanjutan untuk menemukan cara untuk meningkatkan hasil pengobatan. Diagnosis dan pengobatan dini termasuk pemantauan berkala pasien yang beresiko tinggi dengan tes galaktomanan dan pengobatan empiris dengan voriconazole ketika dicurigai adanya suatu infeksi aspergillosis telah terbukti dapat meningkatkan keberlangsungan hidup. Baik, kesimpulan, Aspergillus adalah jamur yang dapat tumbuh pada bahan organik yang ada di lingkungan. Aspergillus dapat ditransmisikan melalui inhalasi conidia atau spora. Manifestasi klinis aspergillosis ditentukan oleh respon imun host terhadap Aspergillus spp dengan spektrum mulai dari inflamasi lokal seperti alergi, penyakit paru lokal, hingga kegagalan respon imun yang menyebabkan penyakit paru invasif dan penyebaran secara sistemik. Hingga saat ini, IPA tetap menjadi entitas yang paling berat dari spektrum ini dan dengan tingkat kematian yang tinggi meskipun telah dilakukan terapi yang optimal. Pada pasien dengan IPA, diagnosis dini dan identifikasi untuk profilaksis dapat menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan keberlangsungan hidup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.